Oke, pada bahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi eksponensial dan grafik eksponensial. Kalau kemarin belajar tentang eksponen, sekarang tentang fungsinya. Nah, contoh grafik fungsi eksponensial adalah seperti berikut yang ada di gambar 1 dan 2 yang ada di depan layar kalian. Bagaimana cara menggambarnya, langkah-langkahnya bagaimana, dan kegunaannya untuk apa? Nah, kita akan saksikan terlebih dahulu apa itu fungsi eksponensial. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari fungsi eksponensial itu sendiri adalah pemetaan, ya, pemetaan setiap bilangan real terhadap a pangkat x. Nah, ininya adalah a pangkat x ya, di mana a-nya itu lebih dari 0 dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Bagaimana kalau setengah? Boleh, karena dia lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Ya, setengah itu boleh ya. Setengah itu boleh. Pemetaan itu memetakan setiap bilangan real terhadap a pangkat x, itu ya, ke dalam maksudnya ini. Ke dalam a pangkat x. Nah, contohnya seperti ini, andaikan domainnya adalah ini, bilangan real ya, 1, 3, 5/7, min 1, 0. Domainnya adalah ini x-nya, ya, ini x-nya, setiap bilangan real ya. Ini bilangan x adalah ini, bilangan real, dipetakan terhadap a pangkat x. Nah, ininya itu dimasukkan satu-satu. Nah, ininya diganti nanti. Tergantung dari ininya. Ini nilai x-nya. Nah, maka kalau misalkan di sini ada 1, maka di sini dia ganti menjadi a pangkat 1. Kemudian di sini 3, a pangkat 3. Di sini 5/3 menjadi 5/7 ya. Ini min 1 ya, min 1. 0 ya, 0. Asalkan a-nya itu tidak boleh kurang dari 0 atau sama dengan 1. Itu tidak boleh ya. Jadi ini adalah pemetaan 1 ke a pangkat 1, 3 ke a pangkat 3, 5/7 ke a pangkat 5/7, min 1 ya, a pangkat min 1, a pangkat 0. Gitu. Selanjutnya adalah bentuk umum fungsi eksponensial. Nah, bagaimana penulisannya? Bentuk umum ya, bentuk umum fungsi eksponensial. Bentuk umum fungsi eksponensial sendiri itu bentuknya seperti ini ya. Ditulis y ya, y sama dengan fx sama dengan k a pangkat x, atau bisa ditulis dengan f.2x sama dengan, atau tanda panah ya, k a pangkat x ya. Ini penulisannya boleh sendiri, misalkan ini langsung ke sini juga bisa ya, atau penulisannya biasa dengan fx langsung ke k pangkat x, atau y sama dengan k pangkat x, seperti itu. Itu adalah bentuk umum fungsi eksponensial. Nah, keterangannya x itu adalah peubah atau variabel ya, ininya itu variabel, ini dan ini adalah variabel dengan daerah asalnya itu bilangan real ya, x-nya itu bilangan real di sini. Nah, ini bilangan real. Apa itu bilangan real? Ya, yang termasuk memuat bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, dan seterusnya. Itu bilangan real ya. Dimana domainnya itu kurang dari tak terhingga sampai lebih tak terhingga juga. Asalkan di sini bilangan real ya, x-nya itu di sini bilangan real. Kemudian a-nya disebut dengan bilangan pokok, dimana a-nya tidak boleh 0 dan tidak boleh 1. A-nya lebih dari 0 dan tidak boleh 1. Setengah boleh. Kenapa kok boleh? Karena dia masuk dalam bilangan real ya. Setengah boleh dan tidak membatalkan syarat ini ya. A pangkat 0, A lebih dari 0 atau A tidak sama dengan 1. Kemudian dia disebut dengan variabel tak bebas atau terikat. Maksudnya bagaimana? Setiap nilai x ini ketika dia nilainya berubah, maka y juga ikut berubah. Misalkan di sini 1, maka y-nya juga ikut berubah tergantung dari nilai x. Sehingga di sini disebut dengan variabel terikat oleh variabel x-nya tadi. Kemudian k disebut adalah konstanta. K-nya ini ya. K yang ini adalah konstanta. Contoh soal, tentukan nilai dari fx sama dengan 3 pangkat x dikurang 1 jika x-nya sama dengan 2. Atau di sini juga bisa disebut dengan y ya.
Y sama dengan 3 pangkat X min 1. Kemudian yang kedua, tentukan nilai dari Fx sama dengan 2 pangkat 3X plus 3. Ini diingat ya, kalau ini pangkat, ini bukan pangkat ya. Ini bukan pangkat. Ini adalah setara dengan yang ini. Gitu. Kalau yang ini adalah pangkat semua ya. Nah, jika X-nya sama dengan sepertiga, penyelesaiannya yang pertama. Kita tulis dulu rumusnya di sini. Y sama dengan 3 pangkat X dikurang 1 jika X-nya sama dengan 2. Maka 2-nya ini kita substitusikan ke sini. Nah, atau X-nya di sini diganti dengan ini. Ini juga sama. Ya, ini juga sama. Sehingga kita peroleh F2 ya. F2 sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 1. Jadi F2 sama dengan 3 pangkat 1. Maka 3 pangkat 1 nilainya berapa? 3. Jadi F2 sama dengan 3. Yang kedua adalah Fx sama dengan 2 pangkat 3x ditambah 3. Jika nilai x-nya adalah sepertiga. Nah, ini sepertiganya kita substitusikan ke dalam sini ya. Ini yang nomor 2, ini yang nomor 2. Nah, yang diganti dengan sepertiga, maka Fx sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat 3 dikali sepertiga ditambah 3. Nah, ini pangkat ya. Ini pangkat. Sehingga di sini ini berubah harusnya ya. Ini sudah sepertiga harusnya ini. Sepertiga. Maka F sepertiga itu akan menjadi berapa? 2 pangkat 1. Kenapa 2 pangkat 1? Nah, coret saja ini ya. Menjadi 2 pangkat 1 ditambah 3. 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 tambah 3 jadinya 5. Jadi ini F sepertiga ya ini ya. F sepertiga sama dengan 5. Nah, bagaimana menggambar grafik fungsi eksponensial? Nah, cara menggambar grafik, langkah-langkahnya ya. Di sini ada langkah-langkahnya menggambar grafik fungsi eksponensial. Yang pertama kita buat dulu tabel ya, yang berupa nilai X dan nilai Y. Kemudian yang kedua langkahnya adalah gambarlah titik-titik sesuai dengan tabel X dan Y-nya tadi. Kemudian yang ketiga, hubungkan titik-titik tadi yang dilalui dengan kurva ya. Contohnya, gambarlah grafik fungsi Fx sama dengan 2x ya, atau Y juga boleh ya. Y sama dengan 2 pangkat X ya. Gambarnya seperti apa? Nah, langkah yang pertama adalah kita membuat tabel bantu dulu. Yang pertama, nah, kita buat X dan Y-nya dulu ya. Nah, X-nya apa tadi domainnya? Domainnya adalah bilangan real. Nah, bilangan real itu tergantung apa tadi? Nah, kembali lagi ke pelajaran yang lalu ya. Nah, andaikan di sini kita ambil pilih min 2, min 1, 0, 1 dan 2 ya. Kita pilih dulu nilai-nilai X yang ada di sini untuk menentukan apa? Untuk menentukan nilai Y atau variabel terikat tergantung dari X yang kita pilih ya. Selanjutnya adalah kita akan menentukan nilai Y dengan cara apa? Mensubstitusikan setiap nilai X ya. Nah, di sini adalah Y sama dengan 2 pangkat X, maka min 2 sama dengan disubstitusikan ke dalam ke dalam ini ya. Jadinya Y sama dengan 2 pangkat min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Kenapa kok ini 1 per? Nah, ini tergantung eksponensialnya ya. Karena negatif, pangkatnya negatif menjadi 1 per. Sehingga 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian ketika X-nya 1, min 1, maka Y-nya berapa? Ya, tinggal Y sama dengan 2 pangkat min 1 sama dengan setengah ya. Ya. Min 1, pangkatnya min 1, sehingga Y-nya sama dengan setengah. Bagaimana kalau X-nya itu sama dengan 0? Nah, Y pangkat 2 pangkat X, jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1 ya. Kalau pangkat 1 berapa? Ya sama dari Y-nya berapa? Y sama dengan 2 pangkat X, berarti 2 pangkat 1. Jadinya berapa Y-nya? 2 ya. Itu 2. Ketika 2 berapa berarti? Ketika X-nya 2 berarti Y-nya berapa? Iya, 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 4 ya. 4. Oke. Langkah kedua adalah menentukan titik berdasarkan tabel pada Kartesius. Caranya bagaimana? Iya, tinggal kita arahkan saja. Yang pertama adalah ini.
dengan ini ya. Nah, ini adalah titik yang pertama. Titik yang pertama adalah min 2, seperempat. Ya, yang pertama adalah x-nya yaitu min 2 di mana? Nah, di sini ya. Dan seperempatnya di mana? Di sebelah sini. Sehingga min 2, seperempat ada di mana? Nah, ada di sini ya, titiknya di sini. Kemudian yang ketika x-nya min 1, y-nya berapa? Nah, min setengah ya. Ini di sini. Min setengah, berarti di sini min 1, setengah. Titiknya di mana? Min 1, setengah. Nah, min 1, setengah berarti min 1 di sini. Tengahnya di sini. Nah, berarti di mana? Nah, di sini. Nah, kemudian 0,1 berarti di mana? 0,1. 0,1. Nah, 0,1 ada di mana? Nah, di sini ya. Titiknya ini. Kemudian ketika x-nya 1, y-nya 2. Nah, ada di sini 1,2 ya. 1,2 di sini ya. Kalau x-nya 2, y-nya berapa? 4. Berarti 2,4. X-nya 2, y-nya 4. Ini yang x ya. Ini simbol x, ini simbol y. Nah, posisinya berarti di sini. Nah, seperti itu. Silahkan dipelajari lagi terkait langkah membuat tabel, kemudian langkah menentukan titik. Ya. Langkah yang ketiga adalah membuat garis lurus. Nah, tinggal dibuat garis saja di sini. Nah, seperti itu. Maka akan diperoleh seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari y sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini ya, grafik dari 2 pangkat x. Silakan dipelajari lagi. Sekian, terima kasih.